20-an ya. Jadi sekitar 1900-an pemerintah Belanda sudah banyak membangun gedung-gedung besar di Kabupaten Bondowoso. Contohnya adalah kantor pos ini. Kemudian kita lanjut di sebelahnya ada yang namanya penjara. Walah, bureau de pos. Lah kayak yang baik, wah banget dulu di sini. Bawa payung ya, sama payung. Oh, payung. Bondowoso yang dibangun sekitar tahun 1905. Ya, ini ada penjara yang dibuat oleh kolonial Belanda dan berhadapan dengan di sebelah baratnya ada masjid. Ya, mungkin tujuannya adalah untuk pembinaan ya, agar mereka akan selalu ingat kepada Tuhan kalau sudah masuk ke penjara. Di penjara inilah tragedi Gerbong Maut berawal ya. Tanggal 23 November 1947 ya, ketika Belanda datang lagi ke Indonesia. Pada waktu itu ya, mereka sudah banyak menangkapi para mata-mata, kemudian para pejuang-pejuang ya yang mengganggu Belanda. Kemudian mereka mengambil tahanan-tahanan yang ada di Kawedanan untuk dikumpulkan di sini. Sehingga kamar 12 ya, kamar 12 ini adalah kamar yang legendaris buat kita ya, karena awal dari tempat berkumpulnya para tahanan ya berada di kamar 12. Karena atas perintah Belanda, karena kelebihan tahanan, mereka akan membawa ke tahanan yang ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu di mana? Di Kalisosok ya, berada di Surabaya. Jadi jam 4 pagi mereka sudah duduk di depan sini ya. Kemudian sampai jam 5 jalan kaki ke stasiun kereta api ya. Sampai jam 6 masih nunggu kereta api yang datangnya dari Situbondo. Sehingga diperkirakan sekitar jam 7.30 baru berangkat. Jadi disiapkan di sana ada 3 gerbong ya, 2 gerbong lama dan 1 gerbong baru. Justru yang menjadi rebutan adalah gerbong baru ya, padahal yang baru akan menjadi petaka ya, seperti itu. Jam 8 berangkat sampai jam 11 sampai Kalisat. Harus berhenti juga di sana. Kenapa? Karena harus menunggu kereta besar. Kalau loko yang Bondowoso, Panarukan, Kalisat itu lokonya kecil. Jadi harus menunggu loko besar yang dari Banyuwangi. Dari Kalisat baru sampai jam 11. Kalau nggak salah jam 11 sangat panas dengan gerbong bukan gerbong penumpang ya, gerbong barang yang notabene terbuat dari besi ya, sangat panas ya. Itulah peristiwa sudah mulai banyaknya korban dari tragedi Gerbong Maut, dan akhirnya sampai di Jember tambah siang sangat menyiksa. Akhirnya sampai jam 8 malam di stasiun Wonokromo ya. Nanti dijelaskan lagi ya kepada guide-nya nanti biar lebih menarik lagi. Kalau Pak Heri kan yang tahakono cuma betul. Kemudian ada pejuang ya. Kemudian ada laporan mata-mata dari intelijen Belanda. Jadi pokoknya ada yang nggak senang bilang ke Belanda si A itu dulu membantu masyarakat, membantu pejuang, semua itu yang ditangkap. Akhirnya apa? Ketika di Kawedanan banyak tahanan yang dikumpulkan di sana dan tidak mampu, akhirnya dibawa ke gerbong, ke penjara di sini. Karena di sini sudah penuh, ya banyak juga. Akhirnya pemerintah Belanda berinisiatif untuk membawa ke penjara yang ada di provinsi, yaitu di Kalisosok yang besar, ya. Itu yang menyebabkan terjadinya tragedi Gerbong Maut. Jangan tanya banyak-banyak.